Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan yaitu 20 sifat-sifat wajib Allah yang perlu kita ketahui. Nah, baiklah, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar semakin berkembangnya channel pendidikan dasar. Nah, langsung saja ke videonya. Selamat menyaksikan. Yang pertama sekali, sifat wajib dari Allah Subhanahu wa taala yaitu wujud, yang artinya ada. Wujud dalam arti di sini adalah Allah itu zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Nah, jadi itulah arti dari wujud sifat Allah yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu qidam, yang artinya terdahulu atau awal. Nah, yaitu Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Sebagaimana sebagai pencipta, Allah ada lebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakannya. Oleh karena itu, tidak ada pendahulu atau yang mengawali selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, baka, yaitu kekal. Yang artinya Allah itu maha kekal, tidak akan punah dan binasa ataupun mati. Tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi. Mukhalafatul lil hawadisi yang berarti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Karena Allah sang pencipta, maka Allah sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang mampu membanding, tidak ada seorang pun yang mampu sebanding dengannya dan mampu menyerupai keagungannya. Lalu yang kelima ada qiyamu binafsihi. Qiyamu binafsihi yang berarti berdiri sendiri. Allah Ta'ala berdiri sendiri, tidak bergantung oleh siapapun dan membutuhkan bantuan siapapun. Kemudian yang keenam ada wadaniyah. Wadaniyah yang artinya tunggal ataupun esa. Allah Maha Esa atau tunggal, yaitu bahwa dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Itulah arti dari wadaniyah, yaitu satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Yang ketujuh ada kudrah. Kudrat artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan ada iradat. Iradat yang artinya berkehendak. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Oleh karena itu, kejadian apapun itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah sudah berkehendak, maka jadilah dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Kemudian yang kesembilan ada ilmu. Ilmu yang artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian yang ke-10 hayat, yaitu yang artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia kekal selamanya. Selanjutnya yang ke-11 ada sama. Sama yang artinya mendengar. Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik diucapkan maupun yang disembunyikannya. Nah, jadi Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Nah, baik kita sembunyikan
baik kita ucapkan itu tetap didengar Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-12 ada basar. Basar yang artinya melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu. Apa yang kita lakukan dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di dunia ini tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan Allah tidak ada batasnya sama sekali. Kemudian yang ke-13 ada kalam. Kalam yang artinya berfirman. Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan melalui perantaraan Nabi. Kemudian yang ke-14 ada kadiran. Kadiran yang artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta. Lalu yang ke-15 ada muridan. Muridan yang artinya berkehendak. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Apabila Allah sudah menakdirkan sesuatu perkara, maka tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. Nah, jadi muridan itu berkehendak apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Kemudian yang ke-16 ada aliman. Aliman yang artinya mengetahui. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi apapun itu, Allah dapat mengetahui apa yang kita lakukan. Yang ke-17 ada hayan. Hayan yang artinya hidup. Allah Maha hidup. Dia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tidak pernah tidur. Yang ke-18 ada sami'an. Sami'an yang artinya mendengar. Allah memiliki sifat sami'an yang berarti mendengar. Allah itu Maha Pendengar, tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. Kemudian yang ke-19 ada basiran. Basiran yang artinya melihat. Basiran juga memiliki arti melihat, sama dengan yang di atas tadi. Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya. Oleh karena itu, sudah mestinya kita selalu berbuat kebaikan. Jadi janganlah sekali-kali kita berbuat keburukan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dan yang terakhir, yang ke-20 ada mutakaliman. Mutakaliman yang berarti berfirman atau berkata-kata. Allah berfirman lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Nah, itu saja sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui, ada 20 di sini. Yang pertama wujud yang artinya ada. Yang kedua kidam yang artinya terdahulu atau awal. Kemudian baka yaitu kekal. Lalu yang keempat mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk ciptaannya. Qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Wahdaniyah, tunggal atau esa. Kudrat, berkuasa. Iradat, berkehendak. Ilmun, yaitu mengetahui. Hayat yang artinya hidup. Sama yang artinya mendengar. Basar yang artinya melihat. Kalam yang artinya berfirman. Kadiran yang artinya berkuasa. Muridan yang artinya berkehendak. Aliman yang artinya mengetahui. Hayan yang artinya hidup. Sami'an yang artinya mendengar. Basiran yang artinya melihat. Dan yang terakhir mutakaliman yang berarti berfirman atau berkata-kata. Nah, itu saja untuk di video kali ini. Semoga dengan adanya penjelasan 20 sifat-sifat Allah yang paling baik, maka pengetahuan kita akan menjadi semakin lebih baik. Dan yang tentunya kita selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berlomba-lomba untuk menuju akhirat yang kekal. Demikianlah, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.